Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Obrolan Santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Nah, kali ini saya bersama dengan Kak Agus. Ada hal menarik saat kami tadi bercerita tentang mewaan Kak Agus saat di Tanah Suci. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja berbincang-bincang santai bersama Kak Agus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa sedikit dipaparkan sama sahabat-sahabat Abai Purnapati kisah hidup Kak Agus. Oke. Jadi saya buka sedikit tentang kisah hidup saya. Kalau jujur, bapak saya itu namanya Hengki Laruni. Itu kalau dari keagamaan adalah seorang agama Katolik. Terus kalau ibu saya kebetulan agamanya Hindu. Dari kami bersaudara itu ada 3 orang. Adik saya Hindu mengikuti ibu, dan saya sendiri adalah mualaf. Ya, kebetulan saya sekarang ini Muslim. Tapi beriringnya waktu ada yang bisa bertanya, Agus ini mualafnya kapan? Ya. Karena banyak orang bertanya seperti itu. Karena anggapan orang Agus Laruni yang sekarang ini mualafnya itu pada saat dia menikah. Berarti itu salah. Saya mualaf itu di tahun 98 awal tahun, pada saat saya baru masuk kuliah di ekonomi. Saya sudah memberanikan diri mengambil sebuah keputusan karena pilihan untuk keyakinan itu harus didasari dari dalam diri, bukan karena latar belakang sebuah keluarga. Kalau dilihat dari keluarga saya, bapak saya Katolik, ibu saya Hindu, tapi saya mengambil sebuah keputusan untuk mualafkan diri saya. Berkaitan dengan mualaf, tentunya pada saat itu keluarga pro dan kontra. Ya, situasi Kak Agus saat itu bagaimana? Oke. Saat pertama diketahui Kak Agus masuk Islam. Oke, saya jelaskan sedikit. Dengan resiko yang sangat besar saya ambil, karena saya hidup di keluarga Katolik. Oma saya Katolik, om saya semuanya Katolik. Ada satu perasaan saya ini bisa dibuang, ya, karena papa saya jujur orangnya agak keras. Beriringnya waktu, hal itu saya tidak bisa tutupi terakhirnya. Ya. Walaupun pertama kali saya curi-curi waktu, jadi pada saat misalnya mau sholat harus lihat situasi bagaimana, lari pergi diam-diam ke masjid awalnya itu. Tapi sesuatu yang ditutupi akan terbuka juga. Ya. Pada saat waktu itu saya mau puasa, maksudnya di bulan Ramadan, ya, tahun 98. Saya dipanggil makan pagi, saya bilang tidak, sudah kenyang. Tapi biasanya kami makan itu pagi selalu makan keluarga. Jadi pada saat itu memang keluarga belum ada yang tahu. Tetapi karena saya rasa itu tersiksa bagi saya di bulan Ramadan, orang bilang tidak boleh banyak berbohong, akhirnya saya memberanikan diri jujur kepada bapak saya dengan sebuah risiko, kalaupun saya harus diusir atau tidak dianggap di keluarga, itu sudah keputusannya. Ya. Tetapi jawaban papa saya tidak menyangka. Papa saya cuma bilang, kau yakin dengan apa yang kau pilih sekarang? Kalau kau yakin, teruskan.
Kalau bagi Bapak, ini bukan Bapak yang mau tanggung jawab masalah punya dosa, apa yang kau lakukan itu urusanmu dengan keyakinanmu. Bapak hanya bisa menyarankan, jangan kau main-mainkan apa yang setelah kau pilih. Dan itu saya anggap keluarga yang sangat-sangat demokratis. Itulah saya bangga dengan seorang bapak saya. Ini sebelum kita buat video ini, sahabat-sahabat ABF Punapati, ada hal menarik saat Kak Agus ini pertama kali ke Tanah Suci ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Ternyata saya sangat bangga dan bersyukur. Saya seorang mualaf, lahir dari keluarga yang bukan Muslim, ibu Hindu, bapak Katolik, tapi saya bisa beranjak ada ke Tanah Suci sebagai tamu Allah. Ya. Dan itu adalah suatu kebanggaan bagi saya seorang mualaf. Setelah di Tanah Suci, yang sangat luar biasanya, keberangkatan saya untuk ke sana beberapa kali tertunda, sampai yang sangat luar biasa, puasa pertama saya berada di Tanah Suci. Ya. Jadi artinya puasa yang spesial diberikan oleh Allah. Saya pertama kali puasa itu ada di Tanah Suci. Ya, puasa pertama pada saat waktu saya ke umroh itu. Dan sangat-sangat luar biasanya, kami tiba setelah pakai baju ihram, terus tawaf. Pada saat sebelum tawaf, ternyata Tanah Suci sangat-sangat luar biasa. Yang rombongan kami, ketua rombongan tidak temukan kami selama hampir 2 jam. Setelah dia disuruh istirahat kita, dia cari lagi rombongannya, dia kehilangan. Padahal ini ketua rombongan tur. Itulah kuasa Allah. Sambil kami menunggu sebelum tawaf, setelah tawaf, ternyata ada lagi cobaan yang diberikan oleh Allah untuk ketua rombongan kami. Salah satu rombongan kami pada saat malam tawaf pertama itu tidak ditemukan. Padahal waktu itu haji. Itulah dahsyatnya Tanah Suci yang bagi saya sangat-sangat saya rasakan. Ternyata untuk datang sebagai tamu Allah itu harus ada bersihkan hati. Karena kehidupan yang saya ambil dari semuanya sebagai seorang mualaf, ternyata proses sebab akibat ini dibayar di sana. Apa yang kau perbuat di sekarang ini, pada saat kau mencoba merasakan yang namanya bertemu dengan Allah, Allah akan kasih lihat. Semua didapat. Iya. Apa yang kau perbuat sekarang itu kontan akan kau terima di sana. Dan itu saya saksi hidup. Dulu saya pernah nakal, saya juga bilang buat teman-teman, dulu saya nakal, jujur saya nakal. Dulu saya sering pukul orang dapat tak penyebab apa. Pada saat saya umroh, itu saya dapatkan di sini. Dan saya kontak. Terus godaan yang dulunya saya pernah lakukan, saya pun akan menerima godaan di sana. Salah satunya waktu itu mungkin godaan perempuan. Di pada saat Allah mencoba saya, dia coba godaan yang sama yang dibandingkan. Dan kali godain orang Arab. Pada saat saya baru mau pergi sholat subuh, dan itu godaan yang paling berat bagi saya. Saya bilang, ya inilah mungkin kuasa Allah untuk saya bertobat, dan saya tahu godaan terberat saya. Tapi yang saya sangat-sangat spesialkan pada saat saya adanya di Tanah Suci, saya sebagai tamu Allah yang saya rasa agak spesial. Pada saat saya cium
Ka'bah itu tidak didampingi dengan rombongan. Saya Pergi sendiri karena ditinggalkan rombongan di dalam hotel. Itu masih pertama kali ke sana. Pertama kali ke sana dan hari pertama besoknya saya tanpa rombongan. Iya, saya mohon sama Allah, ya Allah, kalau ini memang keinginanmu saya hadir bertemu di sini, bimbing saya untuk bisa cium Hajar Aswad. Ternyata Allah memberikan jalan yang sangat-sangat mudah bagi saya. Yang tadinya malamnya orang cerita kalau orang akan diinjak-injak, akan ditarik-tarik, alhamdulillah saya sangat memudahkan untuk sampai bisa cium yang namanya Hajar Aswad. Dan itu kesaksian hidup saya yang tidak pernah saya bisa lupa. Itu prosesnya sampai bisa mudah begitu. Prosesnya saya waktu itu habis sholat zuhur dan puasa pertama hari itu, hari kedua berarti. Hari pertama saya buka puasa pada saat waktu tawaf, besoknya hari kedua saya puasa juga. Itu pas waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 panasnya matahari. Saya memohon sama Allah, kalau ini kau izinkan, tapi orang di sana begitu banyak, saya bilang insya Allah saya datang kemari dengan niat yang tulus. Yang orang selama ini ceritakan kalau pergi ke umroh usahakan pernah bisa cium Hajar Aswad atau pegang Hajar Aswad. Alhamdulillah saya di sana minta kemudahan Allah dan Allah langsung jawab permohonan saya, dan itu langsung dijawab oleh Allah, dan itu yang saya akui. Pada saat saya mau ke sana saya mohon, ya Allah, kalau ini jalan saya dimudahkan, berilah saya petunjuk. Ternyata panasnya matahari, saya tiba-tiba kayak ada angin di belakang yang meniup saya begitu dingin dan mempermudahkan semua jalan saya sampai yang tadinya begitu penuh padatnya itu kayak ada celah, saya diselip sampai sampingnya Ka'bah. Iya, itu yang spesialnya, dan itu tidak didampingi satu teman pun, padahal saya tidak pernah kemari, tidak pernah ke tanah suci. Saya terpisah dari rombongan mungkin saya tidak dibangunkan atau saya dilupakan, saya tidak tahu. Tapi itulah saya ambil satu garis dari kesimpulannya bahwa itulah jalan Allah untuk membuktikan bahwa saya mungkin spesial dari yang lain. Karena mungkin dari semuanya rombongan cuma saya yang mualaf. Iya. Jadi Allah berikan seorang mualaf ini apa kelebihannya? Ternyata ada yang saya dapat. Nah ini saat kita cerita tadi ada hal menarik yang saya petik bahwa Kak Agus saat di sana tidak ada uang, tapi banyak dapatkan sesuatu. Nah itu mana saya? Jadi ceritanya pada saat waktu itu Palu tanggal 28 September ya pada saat itu kita mengalami musibah gempa. Kebetulan pada saat itu saya banyak dapat donasi dari teman-teman saya, kebetulan juga ada yang dari Jawa mengirimkan. Jadi pada saat saya berbagi donasi itu kepada keluarga-keluarga saya yang khususnya di daerah Pantai Barat, ternyata kalau kita melakukan sebuah keikhlasan, insya Allah akan langsung dibayar serta umroh. Itu Allah berikan sama saya, dan saksi hidupnya saya tidak punya uang berangkat ke tanah suci karena mungkin pada saat itu saya pernah juga ikut gagal mungkin caleg, tapi pada saat saya caleg itu saya sudah niat memang jangan pilih saya kalau Anda ada bahan, tapi saya memberikan bantuan ini secara ikhlas. Siapapun dia, bukan ada unsur harus dikasih bantuan baru kasih, terus coba saya tidak, saya ikhlas waktu itu. Tapi setelah mujizat Allah dia bayar pada saat saya umroh, dan saya pun kaget. Saya umroh pun sebenarnya itu pada saat saya terpuruk
tapi saya mendapatkan tiket gratis tersebut, dan Allah berikan apa yang saya harus terima. Kebetulan pada saat misalnya saya tidak punya uang, saya ada di tanah suci, tapi karena saya mungkin berbuat baik pada saat orang terjadinya musibah, Allah juga membalasnya di sana. Saya duduk saja di pinggir ke hotel, itu banyak yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, sampai makanan itu alhamdulillah berlebihan saya bawa ke hotel. Nah, itulah saya rasa. Sedangkan sebagian teman-teman dia harus membeli untuk makanan seperti saya yang saya dapat gratis, yang tidak saya bayangkan dengan teman-teman. Nah, Pemirsa Abai Penapati, ini cerita menarik, banyak sekali inspirasi dalam kisah Kak Agus. Mungkin saya akan menulis lagi kisah Kak Agus di part-part selanjutnya. Tetap stay di channel YouTube Abai Penapati. Inti dari obrolan santai pada malam hari ini ialah berbuat baiklah Anda dengan seikhlas mungkin, dan percayalah Allah akan membalasnya. Saya Abai Penapati bersama Agus Laruni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.